Niat hentikan rekor buruk saat bersua Munchen, Barcelona malah kembali bertekuk lutut di Allianz Arena. Meski kini mereka sedikit lebih dominan, nyatanya tak satu pun gol mereka hasilkan. Lalu apa penyebab kemandulan Barcelona di laga ini? Dan bagaimana taktik kedua pelatih menyebabkan hal tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Nagelsmann tetap bermain dengan 4-2-3-1. Jantung pertahanan kini dipercayakan pada Upamecano dan Lucas Hernandez. Kemudian Coman yang cedera membuat komposisi lini depan berubah. Musiala mengisi posisi gelandang serang tengah. Mane digeser ke kiri dan Muller yang ada di depan. Xavi masih menggunakan 4-3-3 tetapi rotasi banyak dilakukan di laga ini. Untuk bek, Araujo kini diduetkan dengan Christensen. Busquets dan Pedri kini ditemani Gavi di tengah. Sementara di depan, Lewandowski dan Dembele kembali masuk ke line up. Meski main di kandang lawan, Xavi memainkan Barcelona cukup agresif saat bertahan. Bola akan langsung dikejar pemain Barcelona saat mulai dikuasai kiper atau bek lawan. Hadapi situasi tersebut, Sabitzer banyak bermain lebih dalam membantu Kimmich dalam build-up. Ini jelas berbeda saat mereka lawan Inter. Inter tidak menerapkan high pressing sehingga Sabitzer bisa bermain leluasa dan hanya Kimmich yang membantu build-up di belakang. Meskipun begitu, Nagelsmann tampak tak ingin mengambil resiko memainkan terus-menerus umpan-umpan pendek. Maka terkadang bola akan langsung diumpankan dari belakang ke depan saat ditekan lawan. Taktik ini juga menjawab mengapa Munchen kalah dalam penguasaan bola dan jumlah umpan. Karena Munchen dimainkan Nagelsmann dengan lebih pragmatis dalam build-up. Untuk Muller meski dimainkan di depan, saat build-up ia banyak turun ke lini tengah untuk menerima bola. Itu dapat dibuktikan dalam rata-rata posisi berikut. Ia justru lebih banyak ada di tengah dibandingkan di depan. Sebagai gantinya, Musiala yang ada di depan. Untuk kedua winger, Nagelsmann memainkan kedua wingernya sebagai inside forward atau winger yang melakukan cut inside. Jadi dibanding bermain menyisir lapangan, Mane dan Sané akan lebih rutin menusuk ke tengah. Peran ini terlihat jelas di gol kedua Munchen, saat Sané lebih memilih menusuk ke tengah dibandingkan ke sisi lapangan. Dengan kecepatan yang ia punya, Araujo dan Koundé tak mampu menghentikannya. Dengan model permainan seperti ini, crossing pun jadi minim dilakukan Munchen. Sebab bola banyak dialirkan ke tengah oleh kedua winger. Fullback yang maju pun, entah Davies maupun Masraoui banyak berperan sebagai pembagi bola saat di depan bukan sebagai pemberi crossing. Build-up dilakukan Xavi dengan mensejajarkan Koundé dengan dua bek tengah dan Alonso dibiarkan bermain lebih maju. Merespon hal tersebut, Nagelsmann meminta anak asuhnya untuk melakukan high pressing. Bola akan dikejar pemain Munchen saat mulai dikuasai kiper atau bek lawan. Dalam tekanan tersebut, Xavi condong tetap bermain dengan umpan-umpan pendek. Untuk itu, selain Busquets, Pedri pun bermain lebih dalam untuk membantu mendistribusikan bola ke depan. Kemudian untuk mengeksploitasi lebar lapangan, selain Alonso, Xavi pun memainkan Gavi lebih maju ke depan sehingga bisa ada 5 pemain sejajar di depan. Formula ini terkadang merepotkan pertahanan Munchen, utamanya saat bola gagal dipotong gelandang. Akibatnya terjadi 5 versus 4 di pertahanan. Selain itu, Xavi memainkan dua sayapnya secara berbeda. Rafinha yang dominan dengan kaki kiri banyak melakukan cut inside seperti Sané dan Mane di Munchen. Maka tidak heran ia hasilkan 2 peluang dari tendangan kaki kirinya di laga ini. Sayangnya kedua tendangannya masih tipis menyamping. Sebaliknya Dembele lebih kombinatif. Dengan kemampuan dua kaki yang sama-sama kuat, ia tidak hanya melakukan cut inside tetapi juga menyisir lapangan lalu melakukan crossing. Meski di laga ini kurang dominan, di laga-laga lain ia rutin melakukan hal tersebut. Barcelona sendiri sebenarnya hasilkan lebih banyak peluang dibandingkan Munchen. Data peluang berikut bisa membuktikannya. Terlihat lebih banyak tendangan yang Barcelona lakukan. Lalu apa yang sebabkan Barcelona nihil gol? Pertama, performa pertahanan Munchen yang baik.
Empat bek mereka banyak melakukan tackle, intercept, dan blok yang krusial sehingga peluang Barcelona terpatahkan. Misalnya dalam intercept, dari total 19 kali, 4 intercept dilakukan Munchen di kotak penalti. Contohnya seperti yang dilakukan Davis. Ia mampu memotong bola yang diberikan pada Rapinya. Selain itu, finishing Bapuk menjadi penyebab kedua. Di laga ini mereka hasilkan expected goal 2,0. Itu berarti harusnya mereka mampu mencetak 2 gol dari peluang-peluang yang mereka hasilkan. Sayangnya kesempatan yang sudah ada di depan gawang pun masih membentur tiang. Bahkan Lewandowski yang identik dengan mesin gol menyanyiakan peluang di laga ini. Dari total 7 kesempatan yang ia punya, 2 peluang harusnya bisa dijadikan gol. Sayangnya tendangannya di depan gawang masih melambung. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kedominanan Barcelona di laga ini harus berujung kekalahan. Sebagian peluang Barcelona mampu dimentalkan pertahanan Munchen, dan sebagian lagi tersia-siakan gara-gara finishing Bapuk. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.